Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli as-sidqi wal wafa, amma ba'd. Fas'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi'i wal 'amalis salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di malam ini kita bisa kembali sama-sama bermajlis mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam karya Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Syuhairah binti Ali yang Allah muliakan, kita masuk ke pembahasan hadis yang ke-8 dalam hadis-hadis seputar pernikahan. Hadis yang pertama, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ati yauma Khaybar wa an luhumil humri al-ahliyah. Dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada hari Khaybar, dan Nabi juga melarang memakan daging keledai. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau pekan lalu panjenengan kita semua dikasih tahu sama Nabi salah satu akad nikah yang rusak. Apa yang kemarin? Pekan lalu, Pak. Ya, apa namanya? Ya, Pak, tukar guling nggih. Ya, namanya apa? Masih ingat gak? Ya. Pekan lalu kita sudah membahas salah satu akad nikah yang fasid, rusak, alias tidak sah. Namanya nikah syighar. Shin, gho, panjang, ro. Apa? Syighar. Bukan pakai shot ya. Kalau pakai shot, syighar lain lagi maknanya. Tapi syighar, yang kemarin kita istilahkan nikah barter, tukar guling. Ya, saya nikahkan kamu dengan putriku dengan syarat kamu nikahkan putrimu denganku. Nah, itu nikah apa? Syighar. Ini nikahnya fasid, tidak sah, karena di situ ada unsur menjadikan perempuan sebagai mahar. Nah, padahal perempuan harus dapat mahar, bukan jadi mahar. Nah, sekarang di hadis yang ke-8 Nabi menjelaskan kepada kita satu jenis lagi bentuk pernikahan yang fasid, rusak, namanya nikah mut'ah. Mungkin pernah dengar ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar nikah mut'ah. nikah kontrak.
Di sini kata Syekh Utsaimin menjelaskan definisi nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Wal aqdu 'alal mar'ah 'ala ay yastamti'a biha ila ajalin ka syahrin aw ma dama fi hadzal balad. Summiya bidzalika li'anna al-maqsuda bihi al-mut'atu bil mar'ati duna ghairiha min maqasidin nikah, yaitu akad nikah dengan seorang wanita dengan jatah waktu tertentu, alias akad nikahnya itu bertempo. Berarti kalau ada contoh orang akad nikah mut'ah nih, saya nikahkan kamu dengan perempuan ini, putriku bla bla bla, dengan mas kawin sekian-sekian dalam jangka waktu 1 hari. Ini nikah mut'ah. Dan lihat kata Ali, Nabi Muhammad SAW melarang nikah mut'ah pada Yauma Khaybar, pada peristiwa perang Khaybar. Perang Khaybar itu lawan siapa kita, Pak? Perang Khaybar lawan siapa? Kalau perang Badar lawan kafir Quraisy, perang Uhud juga melawan kafir Quraisy, perang Khandaq juga begitu. Kalau perang Khaybar lawan siapa? Yahudi yang berada di wilayah Khaybar. Khaybar itu sebuah wilayah yang jaraknya berapa kilo dari Madinah gitu. Saya lupa berapa kilonya, tapi dia di luar kota Madinah. Dan dia termasuk wilayah yang amat sangat subur. Jadi kalau ada orang bilang dulu Arab itu kering kerontang, nggak semua Arab kering, Pak. Nggak semua Arab kering. Khaybar subur makmur. Mungkin Khaybar itu kayak Indonesia lah, subur makmur. Makanya kita sudah pernah bahas dalam fikih muamalah. Dulu Nabi pernah akad musaqah. Akad musaqah itu apa kemarin? Seseorang punya lahan atau muzaraah. Seseorang punya lahan kemudian diberikan kepada petani yang nggarap. Nah, itu akad muzaraah musaqah. Jadi dulu ketika Khaybar telah ditaklukkan Rasulullah SAW, kemudian banyak tanah-tanah subur itu menjadi ghanimah para sahabat. Di antaranya ada Umar bin Al-Khattab, punya salah satu bidang tanah yang itu menjadi harta yang dia paling sukai. Hadiah ghanimah dari menang perang Khaybar. Jadi Khaybar itu tanah yang subur sekali tempatnya. Ala kulli hal, di sini dijelaskan sama Ali, pernikah mut'ah itu haram saat Khaybar. Pertanyaannya, sebelum Khaybar boleh berarti? Kan diharamkan ketika perang Khaybar. Pertanyaannya sebelum Khaybar boleh enggak? Boleh. Berarti dulu di awal Islam. Ngomong-ngomong, perang Khaybar itu tahun berapa? Perang Khaybar itu tahun 7 Hijriah. Setelah perjanjian Hudaybiyah tahun 6. Setelah perjanjian Hudaybiyah tahun 6 baru peristiwa perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Setelah itu tahun 8 baru terjadi Fathu Makkah. Tahun 9 Nabi perang Tabuk. Tahun 10 Nabi haji wada'. Tahun 11 Nabi meninggal dunia. Nah, itu urutannya. Tahun 7 Hijriah terjadi perang Khaybar dan Nabi mengharamkan nikah mut'ah. Berarti bisa kita pahami dari sini sebelum perang Khaybar masih boleh, dan faktanya begitu. Kata Imam Nawawi, beliau menyebutkan ada empat fase terkait hukum nikah mut'ah ini. 4 fase. Yang pertama, sebelum perang Khaybar, hukumnya apa tadi? Boleh jika ada darurat. Boleh. Sebelum perang Khaybar boleh. Di awal-awal Islam boleh nikah mut'ah. Lalu ketika peristiwa Khaybar haram.
Kemudian pas Fathu Makkah tahun 8 boleh. Boleh lagi, Pak. Ketika Fathu Makkah tahun 8 boleh, dibolehkan lagi sama Nabi karena ada darurat peperangan. Setelah Fathu Makkah, tidak lama setelah Fathu Makkah, haram selamanya sampai sekarang, sampai kiamat. Jadi itu urutan hukum nikah mut'ah. Haram, halal, haram, halal lagi, haram lagi sampai sekarang, sampai kiamat. Mungkin ada yang nanya, emang bisa gitu tadi? Kok kayak pelin-pelan gitu? Mungkin ada sebagian orang bertanya, kok kayak pelin-pelan gitu ya syariat? Awalnya halal, haram, halal lagi, haram lagi. Emang boleh begitu ya? Yang menentukan syariat siapa? Allah. Terus kenapa kita nggak ngebolehin? Kenapa mungkin berubah seperti itu? Karena memang dahulu ada hajat, ada maslahat di sana yang dipandang Islam boleh diambil dalam keadaan darurat. Sekarang meskipun darurat gak boleh, Pak. Kalau dulu boleh waktu sebelum Khaybar dan ketika perang Fathu Makkah itu boleh lidai darurah. Kalau memang ada darurat di sana boleh, tapi setelah diharamkan sampai kiamat, meskipun darurat gak boleh. Apa dulu daruratnya? Kalau makan babi kan boleh, kalau di keadaan darurat, tidak ada makanan atau minum khamr boleh dalam keadaan darurat yang menghilangkan nyawa. Tapi kalau nikah mut'ah itu diharamkan mutlak dan tidak ada kehalalan meskipun dalam keadaan darurat. Artinya dalam Islam, orang kalau ingin melampiaskan syahwat itu hanya dua cara. Satu dengan cara menikah, dan yang kedua dengan cara menikahi, memiliki budak. Dan sekarang sudah tidak ada budak. Baik, jadi nikah mut'ah sama dengan nikah kontrak. Konon kabarnya ini sering terjadi di wilayah Puncak. Konon kabarnya di Bogor, Pak. Puncak Bogor. Ya, kalau Bapak Ibu tahu wilayah wisata Puncak Bogor, konon kabarnya itu sering ada praktek nikah mut'ah. Jadi di sini ulama sepakat ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah, nikah mut'ah haram. Sampai kapan? Sampai kiamat. Tetapi ada satu kelompok Islam yang divonis sesat sama ulama, dan mereka ini masih membolehkan nikah mut'ah. Siapa mereka? Syiah Rafidhah. Syiah membolehkan nikah mut'ah. Makanya kalau Bapak Ibu sedikit-sedikit tahu tentang Syiah, di antara ajaran Syiah adalah nikah mut'ah boleh. Bahkan ada pahala besar di situ. Saya pernah dengar, bagi yang meninggal, saya pernah dengar ada salah satu tokoh Syiah berkata di sebuah video, kalau meninggal dunia belum pernah nikah mut'ah, dosa besar. Wah. Tuh, lihat ancamannya tuh. Ancamannya kalau meninggal dunia sebelum pernah nikah mut'ah, dosa besar. Berarti? Enggak berarti. Berarti kalau bisa kita nikah mut'ah juga. Karena kalau tadi meninggal dunia belum pernah nikah mut'ah, dosa besar. Berarti kan itu salah satu syariat yang amat sangat bisa disuruh. Padahal ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat nikah mut'ah haram. Apa dalilnya? Nih. Dan keharamannya tadi melewati 4 fase. Halal haram sampai selamanya.
Karena nikah seperti ini tujuannya tidak nikah dalam artian syariat, membina rumah tangga, punya anak, menafkahi istri. Tujuannya itu hanya untuk mut'ah. Apa itu mut'ah? Kepuasan syahwat saja, kepuasan nafsu, dan itu dilafazkan ketika akad. Saya nikahkan kamu bla 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 dengan waktu 1 minggu. Nah, disebutin lafaznya. Berapa lama temponya? Jadi ini kayak apa berarti? Kayak apa berarti kalau dikontekskan zaman sekarang nikah mut'ah itu? Bukan, Pak. Kayak apa? Berarti kayak akad apa? Bukan. Apa? Prostitusi. Betul nggak, Pak? Begitu nggak prostitusi? Iya. Ada istilah short time, long time, kan gitu. Mau berapa lama? Itu sama, tidak ada bedanya dengan prostitusi, dan itu zina. Tetapi meskipun nikah mut'ah ini dianggap sebagai zina, seperti zina, apakah ada hukuman hadnya? Hukuman had zina apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada 2. Bagi yang belum pernah menikah, namanya pezina ghairu muhsan. Hukumannya dicambuk 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dicambuk 100 kali. Kalau yang sudah pernah menikah, baik statusnya itu duda, sudah cerai dari istrinya, atau intinya sudah pernah menikah kemudian zina, hukumannya rajam sampai mati. Berarti kan zina itu dosa besar kan ya? Ada ancaman hukuman had dari Allah Azza wa Jalla, betul? Dan tapi pembahasan zina itu ada syarat-syaratnya, panjang lebar. Nggak di sini kita bahas. Kalau kita bahas di sini bisa jam 9 baru selesai nanti. Nggak nyambung. Tapi intinya nikah mut'ah itu disamakan statusnya seperti zina. Meskipun statusnya mirip zina, tapi tidak ada di sini had bagi pelaku nikah mut'ah. Kenapa? Karena di sana ada syubhat. Ada syubhat kalau itu adalah akad nikah, bukan zina. Dan kaidahnya dalam hukuman had, al-hudud tudra'u bisyubhat. Yang namanya had itu gugur atau dibatalkan jika ada syubhat. Jadi apa? Tidak diberi had bukan berarti tidak dosa. Kalau tidak ada had maka hukumannya hukuman ta'zir. Ta'zir itu hukuman yang diberikan pemerintah lewat pelaku maksiat tadi. Hukumannya berupa bisa dipenjara, bisa dicambuk tapi di bawah 100 kali dan lain-lain. Tetap dosa, Pak. Jadi tolong jangan dianggap tidak kena had berarti boleh dong, Tat. Enggak begitu. Orang maling 10.000 rupiah dosa enggak, Pak? Kena potong tangan enggak? Enggak, itu betul kalau Bapak tahu. Ya, berarti tidak semua tidak kena had berarti boleh. Kalau mencuri itu kan minimal 1/4 dinar. Kira-kira sekarang 1/4 dinar itu sekitar 2 jutaan. Kalau saya tidak salah keliru. Karena 1 dinar sekarang 1 dinar itu 4,25 gram. 1 gram sekarang 3 juta. Berarti berapa itu? 1 dinar 12 juta atau 13 juta. 1/4-nya berapa, Pak? 1/4 13 juta berapa? 4 juta ya. 4 juta ya. 1/4 13 berapa? 4,5. Nah, kalau ada orang maling nilainya segitu baru nanti kena ancaman potong tangan. Lah kalau orang cuma nyuri 10.000, nyuri sendal swallow, dosa. Tapi kena potong tangan nggak, Pak? Tidak. Maka nikah mut'ah dosa nggak? Dosa. Kecil besar? Besar. Ada hadnya? Tidak. Tidak ada had. Karena hadnya tadi kalau nggak cambuk sama dirajam. Karena nikah mut'ah ini adalah ada syubhat di situ.
Ini satu. Yang kedua, wa an luhumil humuril ahliyah, dan Nabi melarang daging keledai. Keledai gitu Pak. Saya kok belum, mohon maaf kalau saya salah, saya kok jarang lihat keledai di Indonesia ya? Ada Pak? Di mana? Ada ternaknya? Saya tahunya lihatnya kuda. Oh, ada. Jadi ada dua istilah di sini Bapak Ibu. Dijelaskan di sini ada namanya al-himar al-ahliyah, keledai jinak. Dan yang kedua ada namanya al-himar al-wahsyiyah, keledai liar. Nah, maksud keledai jinak itu keledai yang kita tahu. Kalau keledai liar maksudnya zebra, Pak. Zebra. Kalau keledai jinak atau keledai biasa itu haram dimakan. Apa dalilnya? Ini barusan kita baca. Haram keledai itu dimakan. Tapi keledai ditunggangi boleh, karena kan dia hewan tunggangan. Keledai dagingnya haram, susunya? Minum susu keledai boleh enggak? Haram lah. Kan dia bagian dari tubuh keledai. Haram. Anjing halal enggak? Susu anjing? Sama kayak begitu, Pak. Keledai haram dagingnya, susunya? Kalau zebra? Halal zebra? Halal. Susu zebra? Halal. Cuman kan kita nggak pernah makan zebra. Nah, Oke, Pak. itu dikatakan haram, masalahnya di mana? Nabi yang larang, Pak. Ini Nabi bilang. Nggak ada sejarah. Alasan ininya saya tidak tahu. Ya, Allahu taala alam. Kirain ada sejarah. Ya, di sini Nabi menjelaskan diharamkan dua hal, satu nikah mut'ah dan yang kedua keledai jinak alias keledai biasa. Keledai beda dengan kuda. Kalau keledai biasanya lebih pendek, Pak, lebih kecil. Kalau kuda hison namanya atau fars, hukumnya halal. Kuda itu dimakan boleh. Makanya ada sateku, udah susuku, udah boleh. Halal, Pak. Ya, maka bahkan berkhasiat. Tapi BTW saya belum pernah makan nih. Yang udah pernah makan siapa di sini? Sate kuda. Pernah makan sate kuda nggak Bapak Ibu? Saya belum pernah. Kalau susu kuda pernah nyoba? Susu kuda liar? Belum juga. Konon kabarnya sate kuda atau daging kuda itu mampu menjaga vitalitas tubuh katanya. Saya juga nggak tahu. Mungkin bisa cek di Google nanti, searching di Google apa khasiat daging kuda. Kayak apa rasanya zebra ya? Itu. Kalau harimau jelas haram karena bertaring. Yang ketiga Bapak Ibu, ini yang mau saya jelaskan penting juga. Di sini ulama berbeda pendapat. Tadi kan kalau nikah mut'ah itu jelas haram karena disebutkan tadi akadnya disebutkan waktunya berapa lama. Saya nikahkan bla bla dengan waktu seminggu, dengan waktu 3 hari, dengan waktu 1 jam, gitu nikah mut'ah. Tapi sekarang ada orang menikah, sudah pernah saya sebutkan juga, nikah, dia tidak menyebutkan waktu ketika akad, dalam hatinya nanti kalau saya sudah selesai kuliah di sini saya ceraikan. Nah, ada orang Indonesia kuliah di Eropa, di Jerman misalnya, dia kuliah S1 sekitar 5 tahun misalnya atau 4 tahun. Nah, ketika tiba di Jerman, dia ini syahwatnya tinggi. Dia khawatir jatuh ke dalam zina, dia nikahilah gadis lokal orang Jerman. Tapi ketika dia menikah dalam hati, nanti selesai kuliah, saya pulang ke Indonesia, ini tak ceraikan. Tapi dalam hati tidak disebutkan saat akad.
Kalau disebutin saat akad namanya apa? Mut'ah. Tapi ini dia nggak nyebutin, dalam hatinya aja. Karena saya syahwatnya besar, saya khawatir jatuh ke dalam zina. Daripada saya nanti jatuh ke zina, dosa besar, mending saya nikahi gadis lokal. Tapi dalam hati saya nikahnya sampai selesai lulus S1. Ketika sudah pulang tak ceraikan. Pertanyaannya, hukumnya boleh apa enggak? Nah, itu. Pertanyaan pertama, apakah sama dengan nikah mut'ah ini? Hampir sama, berarti Pak? Tidak sama, hampir sama, berarti tidak sama dong. Kan hampir sama, hampir mirip, berarti mirip enggak? Berarti persis enggak? Enggak. Masalahnya waktunya kan belum tahunan, sampai itu tidak tentu, ada bisa sampai 6 tahun, 7 tahun. Iya, kan dia intinya dalam hatinya dia tuh menikahi, cuman ada niat nanti mentalak. Niatnya nanti mentalak. Ada niatan mentalak, gitu Pak. Tidak disebutkan waktu nikahnya itu. Kalau mut'ah kan disebutin jelas. Kalau ini dia nikah, tapi nanti ada niat untuk mentalaknya suatu saat nanti. Makanya pertama, apakah ini nikah mut'ah? Jawabannya bukan. Bukan mut'ah. Sepakat ya? Bukan mut'ah ini, karena tidak disebutkan lafaz waktu di akad. Dan yang kedua, boleh enggak? Nah, itu pertanyaan saya. Di sini ada tiga pendapat. Makanya saya tanya, Pak, ini ada 3 pendapat nih. Yang jawab bukan saya, yang jawab ulama. Pertama, ini pendapat mayoritas ulama. Hukumnya apa? Mubah, boleh, tidak mengapa. Mubah. Karena kan tadi dia baru dalam hati niatnya kan? Ya kan? Belum terlafazkan kan talaknya, baru dalam hati. Bisa saja suatu saat dia berubah niat, nggak jadi dia yang ceraikan. Betul tidak? Karena mungkin saking cintanya sama nih perempuan, nggak jadi diceraikan. Artinya kan dia baru niat doang Pak. Memang dia niatnya nanti suatu saat mentalak. Tidak disebutkan dalam akad. Maka ini ulama jumhur, mayoritas ulama membolehkan, halal. Karena tidak ada rukun akad yang dilanggar, tidak ada. Dan semua tadi nikah, baiklah maupun ini tadi, itu pakai saksi nggak? Pakai saksi semua. Tetap wali ada saksi. Cuman bedanya tadi, yang mut'ah disebutin waktunya, yang nikah yang kedua ini nikah dengan niat talak itu cuman dalam hati saja. Iya. Pertama, pendapat ulama jumhur mengatakan boleh. Yang kedua, pendapat Imam Auza'i, ini pendapat minoritas. Pendapat satu orang, hukumnya nggak boleh juga. Kenapa? Karena menyelisihi tujuan menikah. Terus yang tadi ini nikah secara diam-diam, itu kalau nggak dilapaskan, terus saksinya bagaimana? Nggak dilafazkan kan saya nikahkan. Cuman niat dia mentalak nggak perlu dilafasin dong, kan nikah nggak perlu lafaz saya mentalak. Buat apa ada saksi kalau nggak ngerti? Saksi itu untuk melihat lafaz nikahnya sah apa enggak. Gitu. Kan nggak tahu, dia nggak ngomong kan? Ini yang nikah ini tadi diam-diam tanpa. Dia nggak ngomong waktu mentalaknya Pak, nggak nyebut waktunya. Bukan nggak nyebutin lafaznya, nggak nyebutin waktu dia mau mentalak berapa tahun lagi gitu. Cuma dia niat nikah aja. Iya, dia nikah. Saya nikahkan, saya terima nikahnya, bla bla bla. Sah saksi, sah. Tapi dalam hatinya apa? Nanti kalau saya udah lulus kuliah di Jerman, saya pulang, ini perempuan saya ceraikan, begitu. Paham ya Pak? Jadi kalau lafaz nikahnya disebut, dijelaskan. Teman kalau tadi berapa lama waktu saya mau mentalak itu nggak disebutin. Makanya ini bedanya dengan nikah mut'ah. Makanya ulama berbeda pendapat. Kalau mut'ah tadi sepakat ulama haram ya.
Tapi kalau nikah yang model seperti ini, ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan boleh. Yang kedua pendapat 1 orang ulama mengatakan tidak boleh juga. Dan yang ketiga pendapatnya makruh. Tidak haram tapi apa? Makruh. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, monggo Pak. Kalau menurut hadis Rasulullah, kira-kira itu ditetapkan yang mana? Makruh apa? Enggak apa? Oh. Itu maksudnya. Itu menurut sumber nama. Kalau menurut Rasulullah, hadisnya Ya. itu ditekankan yang paling mantap yang mana saya itu. Nah, makruh Allah dimaksudkan. Oke. Baik, saya akan mengurai pertanyaan Bapak. Kalau menurut hadis Rasulullah, ini yang tadi menjawab siapa? Para ulama. Ulama ngerti hadis Rasulullah nggak Pak? Ya. Ngerti. Artinya di sini para ulama sehingga bisa menjadi pendapatnya beda-beda, mereka itu faham dengan hadis Nabi, akan tetapi memahaminya bisa berbeda-beda. Karena tadi kasusnya adalah dari rukun dan syaratnya sah nggak nikah tadi Pak? Ada wali, ada saksi, ada pengantin laki-laki dan perempuan, dan ada sighah ijab qabulnya. Masalahnya niat itu kan tidak terlihat. Niat itu tidak terlihat. Sehingga di sini para ulama hanya bisa melihat zahirnya aja. Melihat apa? Zahir itu apa zahir? Fakta di lapangan. Tidak bisa mengetahui hati isi manusia. Maka tugas kita adalah begitu pula kalau hakim, dia hanya melihat fakta di lapangan, tidak mengetahui isi hati, dan juga tidak boleh kita menghukumi niat seseorang. Ada orang sedekah 3 juta, terus kita ngomong, "Alah, riya itu." Dari mana Bapak tahu itu riya? Ada orang sedekah terus dia kontenkan, dia bikin konten, pergi dia ke kampung-kampung warga biasa, terus dikasih duit, dikontenin, terus kita yang nyinyir, lihat tuh sedekah kok ria. Pertanyaan saya, dari mana kita tahu dia ria? Dari mana? Dari yang ngomongin Emang kalau viral apakah berarti ria? enggak, ada sedikit usul Enggak, belum tentu. enggak bisa itu. Ya. Makanya tidak boleh kita Bapak Ibu menghakimi niat seseorang, karena yang tahu niat siapa? Dia sendiri dan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu. Kalau ada orang kaya raya, tiba-tiba dia kurbannya sapi limosin harga 300 juta. Sedangkan yang lain sapinya sapi biasa 30. Ini sapi sendiri 300 juta. Orang kaya raya. Oh, tiba-tiba ada yang iri kan? Riya. Mentang-mentang orang kaya, sapinya sapi limosin dewe. Riya. Dari mana kita tahu dia riya? Nggak tahu. Makanya di sini tadi kasusnya nikah tadi, dia menikah dalam hatinya niat talak, tapi kan kita sebagai wali, sebagai saksi nggak tahu. Kita nggak tahu. Makanya lihat dari fakta di lapangan yang ada, rukun ada, syarat ada, lafaz juga ada. Maka saksi bilang apa? Sah. Ya mana? Sah. Ya tadi bisa juga tadi kan Pak, karena tadi baru niat kan Pak ya. Apakah dengan niat langsung jatuh talak? Enggak, kan talak itu kalau dilafazkan, kamu saya talak, baru itu talaknya. Kalau suami mau mentalak nih baru niat doang, itu nggak talaknya? Ya itu nggak talaknya, baru ngomong dalam hati. Gue kok talak dalam hati, itu talaknya? Enggak. Nah itu dia. Makanya kalau dalam masalah niat ini sehingga muncul perbedaan ulama tadi. Nah, talak itu hukumnya ada 5. Oh macam-macam lagi Pak. Banyak lagi Pak. Mau dibahas sampai jam berapa nih Pak? Talak itu ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada yang hukumnya makruh, ada yang mubah dan macam-macam. Tapi ada satu
hukum asal mentalak apa Pak? Hah? Hukum asal mentalak apa Pak Bakir? Makruh Pak, karena dia sesuatu yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Iya, makruh kan? Makruh itu haram apa enggak? Makruh haram apa enggak Pak? Enggak, makruh itu kan makruh, dibenci. Tapi kalau orang mentalak dosa tidak? Hukum asalnya kan enggak dosa. Kalau talak berdosa Pak, nggak bisa talak kita Pak, nggak ada yang cerai Pak nanti Pak. Dan terkadang perceraian itu sendiri dibutuhkan. Kalau ada suami istri udah bertengkar, tiap tahun bertengkar mulu, nggak bisa didamaikan lagi gimana? Mau selamanya jadi suami istri? Apalagi suaminya KDRT, judol, minum khamr, nggak sholat, gimana tuh perempuan? Malah dia tersiksa bersama suami seperti itu. Nah, jadi talak itu ada 5 hukum, tapi nggak di sini kita bahas karena terlalu panjang. Oke, sekarang hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunkahul ayyimu hatta tustamar wa la tunkahul bikru hatta tusta'dzan." Tidak boleh dinikahi janda sampai kita mendengar izinnya langsung. Hatta tustamar itu sampai kita mendapatkan izin darinya secara lisan. Dan tidak boleh menikahkan gadis lawan dari janda sampai kita minta izin, hatta tusta'dzan, minta izin. Nabi bersabda, sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, fa kaifa idnuha? Bagaimana izin gadis? Kan kita minta izin sama gadis. Pertanyaannya, izinnya gadis bagaimana? Kata Nabi, qala antaskuta, diem. Kalau gadis diem tandanya Kalau janda, nah ngomong-ngomong bedanya janda dengan gadis apa Pak? Ini perlu kita definisikan dulu. Sesuatu kalau kita mau bahas hukum harus tahu dulu definisi. Jangan ngomong panjang lebar, tanya definisinya apa? Nggak tahu. Nah, itu salah kaprah itu. Apa bedanya gadis dengan janda? Gini, saya jelaskan. Janda atau bahasa Arabnya thayyib, orang perempuan yang sudah tidak lagi perawan atau hilang keperawanan karena sebab jima. Nah, catat tuh baik-baik. Perempuan yang sudah hilang keperawanan karena sebab apa? Jima, itu janda. Walaupun belum nikah. Yes. Berarti jimaknya baik jimaknya halal maupun berarti kalau perempuan sudah berzina, perawan enggak? Enggak. Nah, sudah menikah belum dia? Belum. Berarti sudah tidak. Berarti namanya thayyib. Apa? Thayyib. Tetap disebut thayyib, Pak. Bukan Bang Toyib. Thayyib. T S A Y I B. Nah, itu. T S T A Y-nya 2 I B. Thayyib. Nah, perempuan yang keperawanannya hilang karena sebab jima. Berarti perempuan yang perawannya hilang bukan karena jima, namanya apa? Bikr. Ada nggak perempuan yang mohon maaf keperawanannya hilang bukan karena jima? Ada nggak? Ada. Bisa karena sebab kecelakaan. Kalau diperkosa tetap disebut thayyib karena dia sudah dijima meskipun diperkosa. Pakai palu itu. Pakai apa? Palu. Astagfirullah, pakai palu. Bisa juga, mohon maaf, mungkin ada, saya nggak tahu, mungkin benar apa salah. Bisa saja ada perempuan terlahir dalam keadaan memang sudah tidak, maksudnya sudah tidak memiliki keperawanan. Bisa saja. Tapi nggak tahu itu mungkin kejauhan ya. Cuman intinya wanita bisa saja tidak lagi perawan bukan gara-gara dijimai, karena kecelakaan, jatuh dari sepeda atau apapun lah
Yang penting bukan gara-gara jima. Maka kalau keperawanannya hilang bukan karena jima, dia tetap disebut bikr atau gadis. Sedangkan sayyib tadi apa? Yang keperawanannya hilang gara-gara jima, baik jimaknya itu halal maupun haram. Sampai sini paham Bapak Ibu definisinya? Paham enggak? Paham tidak? Nah, berarti ada perempuan hamil di luar nikah. Namanya apa itu? Toyib bukan Pak. Sayyib. Ustadz, dia baru umur 17 tahun tapi sudah pernah hamil di luar nikah. Namanya apa itu? Sayyib. Karena pernah jima. Jimanya apa tadi? Halal apa haram? Haram, zina. Oke, Bu. Perkosa waktu kecil. Oh, kalau waktu kecil diperkosa, hilang keperawanannya gara-gara diperkosa, itu tetap disebut sayyib, Bu. Kenapa tadi? Intinya keperawanannya hilang gara-gara dijima, baik jimaknya halal maupun haram. Nah, sudah paham definisinya? Nah, sekarang kita bahas hukum menikahkannya. Panjenengan di rumah punya anak perempuan kan? Ya, kalau yang masih gadis namanya apa tadi? Bikr. Kalau yang sudah hilang keperawanan namanya apa? Sayyib. Nah, kalau janda, kalau pengen menikahkan putri kita yang sudah pernah menikah atau janda, harus seizin dia, dan izinnya itu dengan lafaz, "Nduk, ini ada cowok mau ngelamar kamu. Kamu mau nikah lagi nggak?" Kalau si perempuan ini diem aja, berarti apa? Belum oke, Pak. Kan dia udah janda, Pak. Belum oke berarti. "Nduk, Bapak tanya sekali lagi. Ini ada cowok mau ngelamar kamu. Kamu mau nikah lagi nggak?" Kata si perempuan, diem baik, nggak ngomong apa-apa. Manyun-manyun doang. Senyum-senyum saja. Berarti udah boleh belum? Belum. Sampai kapan kita tahu dia membolehkan? Sampai dia ngomong, "Nggih, Pak, aku bersedia." Nah, itu. Itu maksudnya tustamar tuh begitu. Jadi dengan lisan ngomong, "Nggih, Pak, aku bersedia." Itu kalau apa tadi? Kalau janda. Berarti boleh nggak bapaknya maksa dia nikah? Janda, bapaknya maksa dia nikah lagi boleh nggak? Tidak boleh. Khusus janda atau perempuan yang sudah pernah menikah, orang tuanya tidak boleh memaksanya nikah. Nggak boleh. Harus dapat izin dari anak perempuan tadi, janda tadi, dengan izin apa tadi, Pak? Izin secara lisan. "Nggih, Pak." Baik lisan langsung ngomong "nggih" atau mungkin lewat SMS. Asalkan bener itu yang WA si anaknya, bukan orang lain. Nah, yang ringan, yang lebih ringan siapa? Gadis. Gadis tadi kalau ditanya sama bapaknya, "Nduk, kilo ada calon mau ngelamar kamu. Nih ciri-cirinya begini." Jelaskan kan, harus tahu dia ya. Ini cowoknya namanya Fulan bin Fulan, umurnya sekian, wajahnya kayak begini, tingginya sekian, kerjanya ini, dia status secara di keluarga anak pertama atau apa, jelaskan statusnya. Jelaskan secara apa, Pak? Jelas, supaya si perempuan tadi bisa bisa memilih antara setuju atau jangan, "Duk, Kyu, ada cowok mau ngelamar." "Siapa, Pak?" "Adalah pokoknya. Pokoknya adalah, pokoknya ganteng sip." "Ya siapa, Pak?" "Siapa?" Kasih tahu. Nah, setelah dikasih tahu, gimana? Mau dilamar enggak? Ya, diundang ke rumah kan? Undang ke rumah. Ketemulah sama nih calon istri, nanti si gadis. Nah, nanti si laki-laki ngomong, "Kedatangan saya di sini wahai Bapak Ibu, tujuannya ingin melamar anak gadis Bapak." Kata Bapak apa? "Saya sih nggak masalah, tapi saya tanyakan dulu ke anak perempuan saya." "Gimana, Nduk? Mau ndak?" Nah,
kalau perempuannya tadi si gadis ini senyum-senyum aja, nggak ngomong apa-apa, tandanya apa? Oke. Oke. Saya pernah baca buku Bapak Ibu. Saya pernah baca buku tentang psikologi perempuan. Mungkin bisa dikonfirmasi dari oleh ibu-ibu ya, benar apa enggak ini? Perempuan itu bisa menyimpan rasa cinta selama puluhan tahun. Bisa. Jadi kalau perempuan suka sama cowok, dia mampu menyimpan itu selama bertahun-tahun. Mampu dia. Disimpan rasa sukanya itu. Suka dalam diam bahasa kitanya. Bertahun-tahun. Bisa dia nyimpan. Tapi kalau perempuan udah nggak suka, dia tidak mampu menahannya meskipun sesaat. Berarti kalau si gadis ini nggak suka sama pilihannya, biasanya gimana? Langsung ngomong. Tapi pakai bahasa halus mungkin. Mungkin nanti ditunggu 3 hari lagi jawabannya ya. Biasanya itu apa? Biasanya ujung-ujungnya ditolak. Tapi ditolak secara halus. Baik, begitu Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Semoga bermanfaat yang kita bahas pada malam hari ini meskipun 2 hadis. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.